Dalam hal ini, saya akan melakukan analisis SWOT untuk produk ayam geprek Bensu yang merupakan produk usaha Ruben Onsu. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh geprek Bensu adalah harga makanan di geprek Bensu terjangkau untuk semua kalangan. Terdapat menu khusus untuk anak kecil yaitu Bensu Kids. Memiliki nama merek yang kuat sehingga diakui di seluruh dunia. Mengutamakan pelayanan yang baik kepada pelanggan, melakukan promosi melalui sosial media yang dimana banyak artis-artis yang mempromosikannya juga. Cara untuk mempertahankan pelanggan yaitu dengan memberikan berbagai promo. Memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di kota-kota Indonesia. Menerapkan daily free order dengan bekerja sama bersama Grab dan Gojek. Kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh geprek Bensu yaitu promosi yang dilakukan tidak mencakup ke media massa. Yang ketiga, opportunities. Peluang yang dimiliki oleh geprek Bensu yaitu ayam merupakan makanan utama yang digemari semua kalangan. Dari sisi harga, geprek Bensu juga cukup kompetitif. Membuka kesempatan orang untuk berwaralaba franchise. Dan yang keempat itu treat. Tantangan geprek Bensu yaitu banyak pesaing yang menjajakan produk berupa ayam geprek. Selain pesaing dari ayam geprek, warung dengan produk olahan ayam juga sangat banyak. Setelah menganalisa geprek Bensu dengan analisis SWOT, sekarang kami menganalisa menggunakan 5 kekuatan kompetitif portal. Yang pertama, hambatan bagi pendatang baru. Itu ada hak paten atau merek dagang. Loyalitas merek menjadi hal yang penting bagi setiap pendatang baru yang berada di industri restoran. Bahkan perusahaan berani untuk mempatenkan nama perusahaannya, seperti geprek Bensu, di mana Bensu merupakan nama marga pendiri geprek Bensu. Ketika ada pihak lain yang membuka bisnis makanan ayam geprek, mereka hanya boleh mengambil kata ayam gepreknya saja karena ayam geprek merupakan jenis makanan. Yang kedua, itu ada daya tawar pemasok. Pemasok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemasok ayam, pemasok sayuran, dan pemasok minuman. Pemasok yang telah bekerja sama dengan perusahaan biasanya memiliki penjualan yang cukup besar untuk perusahaan karena pemasok akan menyuplai produknya ke perusahaan secara rutin. Pemasok menawarkan produknya dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau kepada perusahaan. Pemasok juga berani memberikan benefit tambahan sehingga perusahaan semakin tertarik dengan pemasok. Selain itu, pemasok memberikan pelayanan bagi perusahaan seperti mengantarkan produk ke tempat perusahaan setiap hari, memenuhi berapapun kuantitas pesanan yang diminta perusahaan. Bahan baku dalam pembuatan ayam geprek ini berasal langsung dari berbagai pemasok dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Seperti yang kita ketahui bahwa awal mula Ruben terpikirkan untuk membuka usaha ayam geprek itu karena ada salah satu pemasok ayam yang mendatanginya, serta membujuknya untuk membeli ayam pada pemasok tersebut. Setelah itu, Ruben melihat kualitas yang dimiliki oleh pemasok tersebut sangat baik, sehingga Ruben menyepakati kerjasama mereka. Dengan banyaknya cabang geprek Bensu di Indonesia, mungkin geprek Bensu bisa lebih memperhatikan alternatif pemasok agar lebih dekat dengan cabangnya. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Pertumbuhan pasar yang cepat membuat perusahaan tidak kesusahan dalam mencari pembeli. Pembeli akan datang sendiri ke tempat usaha untuk membeli makanan dari perusahaan. Perusahaan juga memiliki kepentingan strategis perusahaan supaya perusahaan dapat memiliki pembeli yang loyal. Perusahaan selalu menjaga hubungan yang baik dengan pembeli, bahkan ketika perusahaan dapat mengetahui keinginan pembeli yang loyal tanpa harus menanyakan apa pesanannya. Kemudian, perusahaan juga memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai dengan apa yang dibeli oleh pembeli. Konsumen pada geprek Bensu memiliki kebebasan untuk memilih berbagai varian makanan yang tersedia, mulai dari jenis sambal, topping di atas ayam, dan bagian ayam yang diinginkannya. Harga yang ditawarkannya pun beragam, tapi tetap semuanya sangat ramah di kantong masyarakat, kelas menengah ke bawah dan kelas menengah ke atas. Geprek Bensu bisa terus mengembangkan produknya kepada konsumen-konsumen dengan cara memberikan diskon maupun promosi lainnya. Selanjutnya itu, ada hambatan bagi produk pengganti. Produk pengganti memiliki harga yang kompetitif terhadap makanan ayam geprek. Produk pengganti tersebut memiliki bahan baku yang sama dengan makanan ayam geprek, yaitu daging ayam. Biaya peralihan ke produk pengganti tergolong rendah, karena produk-produk pengganti memiliki kisaran harga Rp10.000 sampai dengan Rp20.000.
Selisih harga produk dari geprek bensu dengan produk pengganti hanya berkisar Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Tidak setiap saat konsumen selalu membeli makanan ayam geprek. Konsumen akan merasa bosan apabila konsumen terus mengkonsumsi jenis makanan yang sama. Oleh karena itu, konsumen juga membeli produk pengganti dari ayam geprek, seperti sate ayam, ayam penyet, bistik ayam, bubur ayam, stik ayam, dan lain-lain yang berbahan dasar ayam. Selanjutnya, terakhir ada tingkat persaingan dengan kompetitor. Geprek bensu memiliki pesaing yang menjual makanan ayam geprek yang berjumlah sangat banyak. Setiap perusahaan menawarkan harga yang terjangkau pada satu potong ayam geprek, mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp25.000. Banyaknya pesaing menyebabkan harga yang ditawarkan antar perusahaan semakin kompetitif. Harga yang kompetitif membuat setiap perusahaan menawarkan produk dengan harga yang semakin rendah. Beberapa pesaing kuat dari perusahaan, yaitu ayam geprek juara yang memiliki target konsumen hampir sama, seperti geprek bensu yaitu masyarakat umum, mahasiswa, dan pelajar. Selain itu, pesaing tersebut juga cukup dikenal oleh masyarakat. Jadi disimpulkan bahwa banyak sedikitnya pesaing memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Forecasting and market knowledge. Peramalan. Ramalan merupakan kegiatan dalam memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Berawal dari pemikiran bahwa ayam merupakan makanan utama yang banyak digemari oleh semua kalangan, Ruben melakukan pengamatan terhadap tren masa kini, sehingga ia terpikiran untuk membuka restoran yang berbeda dari biasanya. Ia berusaha meningkatkan inovasi agar produknya bisa diterima oleh masyarakat. Dari situlah terlintas ide untuk membuat ayam yang digeprek bersama sambalnya. Ruben membranding namanya untuk dipakai sebagai merek pada produknya. Ia pun memikirkan harga yang sesuai dan terjangkau. Geprek bensu juga menggunakan metode survei pasar untuk produknya. Survei dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada adik kandungnya sendiri, yaitu Jad Donsu, dan keluarganya yang lain. Setelah melakukan survei tersebut, ia mendapatkan hasil yang baik. Produk ayam gepreknya itu disukai oleh adik dan keluarganya, sehingga Ruben semakin yakin untuk membuka usaha geprek bensu ini. Selanjutnya, customer analysis. Analisis pelanggan yang dilakukan dengan melihat bahwa saat ini masyarakat sangat menyukai ayam, baik ayam goreng maupun ayam bakar. Kemudian sambal menjadi teman wajib ketika sedang makan. Dari situlah ia menciptakan makanan berbahan dasar ayam yang disatukan bersama sambal lalu digeprek agar masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mengenalkan ayamnya. Selanjutnya, segmentasi. Segmentasi demografis. Produk ayam geprek ini ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat, tidak hanya untuk orang dewasa. Ayam geprek juga dapat diminati oleh anak-anak. Walaupun terkenal dengan sambalnya yang pedas, geprek bensu juga mengembangkan inovasi produknya dengan membuat menu ayam dengan sambal keju. Yang kedua, segmentasi geografis. Lokasi geprek bensu tersebar luas di kota-kota besar di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Ayam geprek ini cocok dinikmati di segala cuaca, baik panas maupun dingin. Yang ketiga, segmentasi psikografi. Produk ayam geprek ini ditujukan kepada semua kelas sosial, baik kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas, karena harganya pun juga sangat terjangkau. Targeting decision. Tahap targeting di sini yaitu membidik kelompok konsumen yang akan disasarkan. Dalam usaha ayam geprek ini, Ruben membidik pasar konsumen orang dewasa, tetapi tidak dapat menutup kemungkinan jika produk ini dapat diterima oleh semua kalangan dan umum. Sampai saat ini, geprek bensu telah menghadirkan menu untuk anak-anak. Selanjutnya, positioning decision. Produk dari geprek bensu sudah tentu bertema ayam. Dengan sentuhan kreativitas, tak sedikit pelaku usaha yang melakukan modifikasi dengan menambahkan aneka topping pada menu ayam geprek agar dapat menarik konsumen dan menjangkau target market yang lebih besar. Pada rumah makan geprek bensu terdapat berbagai macam menu dengan varian paket. Ada paket nasi dengan ayam dan ada pula paket mie goreng dengan ayam. Pada menu ayamnya pun bervariasi, mulai dari geprek leleh, paket geprek keju, paket geprek saus telur asin, geprek tutuk oncom, dan masih banyak menu lain.
Sambalnya pun beragam, mulai dari sambal dabu-dabu, sambal mata, sambal embe dengan tingkat kepedesan sampai level 10. Sekarang sudah mulai banyak paket-paket geprek bensu yang terbaru dengan sambal atau cita rasa lokal. Memang geprek bensu ini bertemakan makanan dan rasa yang Indonesia banget. Bahkan ada menu khusus untuk anak-anak, yaitu menu bensu kids dengan rasa ayam yang tidak pedas dan keju lebih banyak. Menu baru ini dipasarkan melalui akun Instagram geprek bensu itu sendiri dan menampilkan foto menu beserta anak dari Ruben Onsu. Selanjutnya, strategis for grow markets. Dengan menggunakan strategi pertumbuhan pasar, yaitu pertahanan posisi dan strategi perluasan pasar, geprek bensu dengan pertahanan posisi di mana ia dapat terus mempertahankan produknya dengan terus berupaya pada pengembangan sistem dan lainnya, agar di mana ia dapat mempertahankan pasarnya. Untuk strategi memperluas pasar, geprek bensu memperluas pasarnya dengan bekerja sama dengan Grab dan Gojek, di mana banyak diminati para pecinta kuliner yang memesan melalui layanan pesan antar GrabFood maupun GoFood. Terbukti sejak hadir di GrabFood maupun GoFood pada Desember 2018 lalu, penjualan geprek bensu menjadi lokal brand nomor 1 di GrabFood dan sebagai best part Gojek selama 2 tahun berturut-turut. Geprek bensu tak lepas dari dua strategi yang digunakan. Kedua strategi tersebut adalah franchise dan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Konsep franchise yang biayanya lebih tinggi dibandingkan kerjasama biasanya hanya dalam kurun waktu 8 bulan sudah balik modal. Sementara itu, konsep kerjasama dengan para mitra geprek bensu pun mampu mengembangkan bisnisnya. Contohnya, ada salah satu mitra yang memiliki konsep kerjasama berhasil memiliki 17 gerai. Implementing Business and Marketing Strategies. Geprek bensu mengimplementasikan beberapa strategi pemasaran untuk perusahaan, yaitu dengan strategi marketing mix. Yang pertama, produk. Mendengar kata geprek bensu, hal pertama kali yang muncul di pikiran kebanyakan orang pasti adalah ayam geprek. Karena pada dasarnya ayam geprek memang menjadi khas lebih dulu. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya zaman, bukan hanya ayam saja yang dapat digeprek, melainkan makanan lain seperti tahu, tempe, jamur, dan lain-lain. Hal inilah yang diterapkan dalam geprek bensu sebagai produk yang ditawarkan, di mana makan geprek tidak hanya berpusat pada ayam semata. Yang kedua, promotion. Promosi masa kini dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara offline maupun online. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Ruben yang merupakan salah satu artis terkenal di Indonesia sebagai pemilik geprek bensu mempromosikan bisnisnya ini melalui akun Instagram pribadi miliknya. Yang ketiga, price. Dari keseluruhan menu yang disediakan, kisaran harga yang ditawarkan cukup bervariasi dan terjangkau untuk kalangan masyarakat, mulai dari Rp4.000 sampai Rp30.000. Dengan kisaran harga yang demikian, maka ini masih dapat dijangkau oleh masyarakat, termasuk untuk kalangan kaum milenial yang lebih suka menyantap makanan cepat saji. Yang keempat, place. Untuk tempat, geprek bensu semula hanya menyediakan gerai di kawasan Jakarta dan Depok. Namun seiring dengan semakin meningkatnya permintaan, lokasi gerai semakin lama semakin bertambah. Jumlah gerai yang mencapai angka 100 ini tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di luar Jawa. Geprek bensu terletak pada lokasi yang strategis dan parkiran yang cukup luas. Selanjutnya, controlling marketing strategies and programs. Geprek bensu secara garis besar memiliki pesaing yang datang dari rumah makan ayam geprek lokal dengan harga yang jauh lebih murah. Namun, terdapat satu yang dimiliki geprek bensu yang tidak dimiliki oleh rumah makan ayam geprek lainnya, yaitu persebaran cabangnya yang berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, membuat nama geprek bensu memiliki pamor lebih dibanding rumah makan ayam geprek lainnya, dikarenakan akan sulit jika harus bersaing dengan rasa. Kunci kesuksesan ayam geprek bensu tak hanya ada pada paduan ayam goreng tepung dan sambal matanya saja. Restoran ayam geprek ini tak pernah berhenti berinovasi mengikuti tren. Dari sambalnya saja, ada 3 jenis sambal pilihan, yaitu sambal mata, sambal bawang original, dan sambal embe. Dalam segi promosi, geprek bensu memang paling unggul karena geprek bensu situs webnya dapat dengan mudah diakses dengan konten yang terstruktur sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi seputar geprek bensu seperti daftar menu, call center, dan promo-promo kepada konsumennya. Geprek bensu memiliki akun Instagram yang bernama @geprekbensu yang kini telah menjadi verified account, menjadi nilai tambah yang cukup kuat bagi geprek bensu karena konsumen semakin percaya dengan kualitas dan profesionalitas geprek bensu.